Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat Samba server. Samba server adalah server yang digunakan untuk layanan berbagi data. Ya, jadi di sini kita akan membuat sebuah direktori yang nantinya akan digunakan baik oleh Linux ataupun Windows. Jadi server ini menjembatani antara Linux dan Windows, sehingga data yang ada di folder Linux bisa dibaca di folder Windows dan sebaliknya. Keuntungan menggunakan Samba ini selain gratis, juga mudah dikonfigurasi dan bisa digunakan untuk platform apapun. Nah, sekarang bagaimana cara menginstalasi Samba? Pertama, kita tulis apt. Ibu akan hapus dulu ya file Samba yang sudah pernah diinstal sebelumnya. Menghapus dengan apt get purge Samba. Ini Ibu hapus dulu bekas latihan yang lalu. Nah, kita mulai dari awal. Untuk menginstalasi Samba, kita kasih perintah apt get install Samba. Ya. Nah, di sini tidak ada permintaan disk karena repositorinya sudah semua update. Bagi nanti yang diminta pertukaran disk, tinggal dilakukan saja ya. Nah, sekarang tahap berikutnya yaitu kita membuat direktori yang akan kita bagikan tersebut di home dengan perintah mkdir home. Misalnya nama direktorinya kita akan buat share. Ya. Nah, oke, jadi sekarang di home sudah ada direktori share. Nah, kemudian direktori tersebut kita ubah hak aksesnya menjadi read write. Jadi bisa dimanipulasi ya dengan perintah chmod 777 share. Ya, home pakai slash dulu. /home/share. Ya. Kemudian setelah diubah hak aksesnya, kita tambahkan user baru untuk direktori tersebut. User add. Kita kasih nama usernya sama aja dengan nama foldernya ya. User add share. Nah, kemudian setelah itu kita kasih password untuk masuk ke folder share tadi dengan perintah smb pass wd min a. Nah, tadi foldernya yang akan diberikan adalah share. Nah, passwordnya apa? 1 aja ya. 1. Oke. Kemudian setelah itu konfigurasi file sambanya yang berada di file smb.conf nano/etc /smb nano/etc/samba smb.com. Nah, kita bawa ke paling ujung ya, ke baris paling akhir dari file smb.conf ini. Nah, kita berikan tadi share di sini ya, share filenya, foldernya
path ini untuk menunjukkan di mana file yang akan kita bagikan disimpan. Ya. Kemudian valid user adalah user yang tadi kita berikan ya, yang untuk mengakses folder yang kita bagikan. Kebetulan tadi valid usernya kita samakan. Writable, yes, bro, artinya si folder yang dibagi tadi bisa di eksekusi, bisa ditulisi. Nah, sedangkan browsable, yes, artinya folder tadi bisa dijelajah. Setelah itu kita simpan. Kemudian jawab yes. Nah, kita sekarang restart ya. Service SMBD restart. Oke, kalau sudah kembali ke Chrome berarti instalasi kita sudah berhasil ya. Nah, sekarang bagaimana cara pengujiannya? Ya. Untuk pengujiannya, pertama kita akan membuktikan di sini bahwa folder yang share tadi bisa dibuka di Linux, juga bisa dibuka di Windows. Kita coba masuk ke share. Ya. Kita kopikan satu file ya. Copy, kita lihat dulu di file ls. Nah, di situ biar lengkap ls-l kita akan menyalin file. Oh, ternyata cd ls etc min l. Nah, ini ya. Kita akan menyalin file time zone. Ya. Di situ ada file time zone. Copy etc time zone, kita salin ke home share ya. Nah, kita akan menyalin file time zone yang ada di direktori etc ke direktori share dengan nama yang sama, time zone juga. Nah, sudah ya. Kita masuk ke directory home sekarang, kita lihat ada time zone. Nah, oke ya. Nah, kita akan buktikan bahwa directory share ini di Windows bisa dibuka. Kita sudah punya klien yang disiapkan di VMware juga. Nah, ya. Di sini untuk melihat folder yang dibagi ada di My Computer, ya, di My Network Place. Nah, di sini ada 3 file ya yang bisa dibuka. Di sini ada yang barusan kita buat yaitu Samba. Nih, kita double klik untuk masuk ke situ. Nah, ada time zone. Lihat ya. Jadi si time zone ini bisa dibuka juga di Windows. Sekarang kebalikannya, kita akan menyalin file yang dari Windows ke direktori share. Kita salin dari ini aja, dari my dokumen, dari my picture. Ada file sunset jpg. Kita copy ya. Kita copy, kita masukkan ke folder tadi di My Network Place. Nah, di Samba Share. Nah, sekarang kita sudah punya 2 file, yaitu time zone dan sunset yang ada di folder share. Kita lihat sekarang di Debian. Ya, ada nggak file sunset? Kita masuk ke Debian, kita ls lagi di sini, ls-l. Nah, lihat sekarang ada sunset jpg dan time zone ya. Itu contoh dari pemakaian folder bersama. Nah, tanpa Samba server, hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan.
Bisa juga ada aplikasi lain yang serupa yaitu FTP Server ya. Jadi alternatifnya bisa dengan FTP Server atau bisa dengan Samba Server. Oke, cukup sekian video kali ini. Nanti disambung dengan video yang lain. Tolong disimak terus, diulang-ulang sampai paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.